Ada sebuah fenomena mengejutkan ketika di tahun 2014 lalu Drs. Nandang Rusnandar, MC seorang peneliti dari BRIN yang juga staf di Balai Pelestarian Nilai Budaya menulis tentang keberadaan Gunung Sunda Purba di kawasan Bandung beserta gambaran Paradebit yang konon manusia-manusia di sana sudah mampu melakukan pengecoran besi untuk dibuat sebagai perkakas rumah tangga dan perburuan. Dan itu konon terjadi pada 120.000 tahun lalu. Satu hal yang menjadi perhatian kami adalah pendapat itu tidak pernah dipublikasikan secara luas, selain hanya dikutip sana-sini secara random. Padahal, jika riset itu divalidasi oleh lembaga-lembaga asing, tentu akan berbeda situasinya. Yang kedua, jika hipotesis Pak Nandang keliru, baik secara administratif, prosedur metodologi atau mengapa tidak ada yang membantahnya, mengoreksinya, atau menganulir semua hasil penelitiannya tersebut? Beliau bahkan memaparkan sesuatu yang beyond imagination, di mana menurutnya, di masa-masa itu sudah terjadi perdagangan antar daerah yang menggunakan sarana angkutan berupa perahu. Wow, mengapa perahu? Karena di masa 120.000 tahun lalu, menurut para ahli, kota Bandung masih berbentuk danau raksasa purba. Pertanyaan berikutnya, jika memang disinyalir sudah ada perahu pada waktu itu, sejak kapan tradisi menggunakan sarana transportasi air tersebut berawal? Dan oleh manusia purba spesies apa? Dan yang bentuknya bagaimana? Pak Nandang pun bertutur tentang kemustahilan untuk melakukan jual beli bongkahan batu dan juga obsidian yang lokasinya cukup jauh dari Pakar Dago, tempat pemukiman purba ditemukan. Jadi jika Anda pernah menyaksikan film-film wuxia atau kungfu yang tokohnya memegang pedang-pedang berkilau yang berbahan batu obsidian dari jenis tertentu, Anda tidak perlu berkecil hati, karena kita pun mempunyai jenis batuan semacam itu. Jadi Gunung Sunda ini memiliki tinggi sekitar 4.000 meter dan pernah meletus beberapa kali di sekitar 200.000 sampai kording 100.000 dan memberi dampak yang cukup signifikan terhadap situasi lingkungan di sekitarnya. Menurut Van Bemmelen, seorang peneliti dari Belanda, sejarah Bandung dimulai sejak era Miosen sekitar 20 juta tahun lalu, yakni saat daerah Bandung Barat masih berupa laut. Hal ini dibuktikan dari banyaknya temuan fosil koral yang membentuk terumbu karang di sepanjang Bukit Raja Mandala. Untuk sementara kita hentikan dulu pembahasan mengenai Gunung Sunda Purba, karena yang ingin difokuskan adalah persoalan peradaban manusianya. Bukan pada konstruksi geologis gunung tersebut, pada pandangan dan risetnya Pak Nandang, dan bukan kepada teori peradaban barat. Saya menulis buku Tetralogi Peradaban Rempah dan Kapal, dengan beberapa tujuannya, yaitu mendekonstruksi dan sekaligus menghentikan omong kosong ilmiah asing, terutama tentang evolusi tunggal yang konon hanya berlangsung di Afrika dan juga teori migrasi Austronesia yang pengaruhnya sudah merambah sampai ke jantung keilmuan sosial dan sains kita. Tapi bukan itu saja, karena melalui buku-buku itu pun kami berupaya dan berharap bisa meruntuhkan bangunan serta sistem kesejarahan purba dunia yang selama ini diplot, disetting, dan dirancang bangun untuk disesuaikan dengan selera serta kecenderungan dan kepentingan Barat. Hipotesis Pak Nandang adalah starting point buat saya bersama tim dalam menentukan periodisasi peradaban dunia, dan sekaligus menjadi salah satu rujukan utama buat buku saya. Di buku volume 4, Outlook at the Viewpoint dari Pak Nandang, itu saya jadikan sebagai pijakan dasar bagi dimulainya era peradaban awal manusia sesungguhnya, di mana hal itu berlanjut dengan temuan manusia di lidah ajer yang berusia 63-73 ribu tahun lalu. Temuan kreasi manusia di Leang Karampuang yang berusia 51.200 tahun. Gua-gua di Pegunungan Kars Sangkulirang Mangkalihat dengan tarikh 40-44 ribu tahun. Dan atau operasi amputasi yang sukses di Liang Tebo yang berangkat 31.000 tahun lalu. Semua realitas kepurbakalan itu tidak akan Anda temukan dalam konstruksi penanggalan waktu yang utuh di belahan dunia manapun. Itu yang membuat pihak-pihak asing merasa sangat terancam dengan eksistensi kepurbakalaan Indonesia. Sehingga mereka bersepakat dengan satu tekad bulat, yaitu Indonesia delenda est. Indonesia harus diruntuhkan.